Bab 384, Perjalanan Pulang 3. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Aliran darah menarik busur saat menyembur keluar dari hidungnya, tapi untungnya, Ciel baik-baik saja. Dia hanya menghabiskan terlalu banyak mana terlalu cepat. Tidak perlu sihir divine atau ramuan. Hanya menggulung tisu dan memblokir lubang hidungnya sudah cukup. Ciel tidak mengatakan apa-apa saat dia mengatur napas. Dia merasa sedikit pusing. Rasa logam tertinggal di mulutnya, dan perutnya bergejolak. Itu adalah tantangan untuk bernapas dengan mudah dengan jaringan menyumbat kedua lubang hidungnya. Ciel cemberut dan menghembuskan napas dengan suara mengi. Itu yang diharapkan, kata Yujin sambil menyilangkan tangannya. Ini bukan sembarang demoneye. Itu adalah mata iblis kegelapan. Bahkan Iris tidak bisa menggunakannya sesuka hatinya sebelum menjadi Raja Iblis. Ciel tetap diam. Akan baik-baik saja jika kamu tidak bisa menggunakannya sesuka kamu segera setelah kamu mendapatkan demoneye yang begitu kuat, komentar Yujin. Hanya beberapa hari yang lalu, aku menggunakannya dengan baik, balas Ciel. Mungkin mereka membiarkan Anda menggunakannya secara gratis untuk pertama kalinya, seperti uji coba gratis, canda Yujin. Jangan bicara omong kosong. Apa menurutmu demoneye ini mainan murah yang dijual di jalanan? Kata Ciel dengan marah. Jangan meninggikan suaramu, dan jangan emosional. Lihat, kamu berdarah lagi, jawab Yujin. Tes. Yujin memberi Ciel tisu baru sambil mendecakkan lidahnya. Ciel mengambilnya dengan ekspresi suram sebelum berbalik untuk menutup kembali hidungnya. Beri aku sampah, kata Yujin. Apakah kamu gila? Kenapa aku harus memberikan itu padamu? Teriak Ciel. Gila, bukankah kamu yang berbicara? Jangan membuatku terdengar aneh. Mengapa saya menginginkan tisu berdarah yang Anda gunakan? Apa yang akan saya lakukan dengan itu? Balas Yujin. Aku tahu itu, tapi tetap saja, siapa yang tahu? Ciel mengerutkan bibirnya dan memanggil mana. Jaringan yang digulung menyala dan menghilang ke dalam nyala api. Apakah itu perbedaan antara sadar dan bawah sadar? Christina menyela sambil memijat tangan Ciel. Satu-satunya perbedaan antara dulu dan sekarang adalah itu. Ciel pertama kali menggunakan demoneye ketika Yujin menghunus pedang divine. Pada saat itu, dia tidak menyadari kehadiran demoneye, dan pikirannya jauh dari jernih. Namun, Ciel menyaksikan Yujin menghadapi Raja Iblis di tengah langit. Dia melihat Raja Iblis maju menuju Yujin. Memikirkan kembali pertama kalinya, Ciel berkata, memang. Saat itu, saya menonton Yujin tanpa sadar. Aku merasa seperti aku harus menghentikan Raja Iblis. Aku perlu membantu Yujin. Suara Ciel serius saat dia meletakkan tisu segar di tempatnya. Tapi saat itu, aku tidak menyadari bahwa mataku telah menjadi demoneye. Sekarang aku sadar, menggunakan kekuatan mata secara tidak sadar adalah. Apa sih yang kamu bicarakan? Sienna bertanya dengan ekspresi konyol setelah diam sampai sekarang. Apa kau tidak mendengar? Apakah Anda sudah lupa? Noir Giabella, pelacur terkutuk itu, bilang dia menaruh sesuatu di mata Ciel. Aduh. Obat mujarab keluarga kerajaan Simuin. Itu dimaksudkan untuk mengobati mata Anda yang terluka. Tetapi pada saat itu, matamu meledak, dan digantikan oleh demoneye. Jadi, apa yang terjadi dengan ramuan yang tersisa? Tanya Sienna. Yah, aku tidak yakin, gumam Ciel. Apa maksudmu, tidak yakin? Itu meresap ke dalam demoneye Anda. Kelebihan mana yang seharusnya menghilang atau ditambahkan padamu bertindak sebagai booster? Itu sebabnya, Ciel, kamu memanifestasikan kekuatan demoneye tanpa banyak ketegangan, jelas Sienna. Bagaimana menurutmu? Meskipun dia tidak menyatakannya secara langsung, Sienna memasang ekspresi bangga. Dia jelas yakin dengan teorinya. Itu adalah pendapat yang begitu jelas sehingga orang tidak bisa membantahnya atau merasa perlu. Jangan bertindak begitu sombong, balas Yujin. Dia tidak menyukai sedikit sombong di wajahnya. Sebagai tanggapan, Sienna menyeringai dan mengangkat jari tengahnya. Jadi, apakah kamu menyiratkan bahwa itu untuk saat ini, manaku tidak cukup untuk menggunakannya? Tanya Ciel. Tepat, Sienna menegaskan dengan anggukan. Sebaliknya, jika ada mana yang cukup, kamu bisa menggunakan kekuatan demoneye. Kurangnya mana yang dimiliki Ciel bukan satu-satunya masalah. Bahkan jika dia maju lebih jauh dalam formula api putih dan meningkatkan reservoir mana, mengembangkan kekuatan demoneye adalah tantangan lain sama sekali. Bagaimana denganmu atau aku meminjamkannya mana? Yujin menyarankan setelah berbalik ke arah Sienna. Ada banyak cara untuk memberi Ciel mana. Seseorang dapat mempekerjakan Akasha seperti Yujin atau menerima bantuan dari Raimira. Tidak masalah. Namun, Ciel menggelengkan kepalanya sebelum Sienna bisa menjawab. Terus terang, daripada aku menggunakan kekuatan ini dengan bantuan dari orang lain. Akan jauh lebih tangguh bagimu atau Nona Sienna untuk bertarung. Itu poin yang bagus, Yujin dengan mudah setuju. Dia tidak bisa menyangkalnya. Sementara kekuatan demoneye of darkness sangat besar, itu untuk mendukung kekuatan yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan selama pertempuran sengit. Namun, kemampuan yang paling luar biasa dari demoneye of darkness adalah kekuatannya untuk melintasi antara bayangan yang diciptakannya. Kemampuan seperti itu, di antara semua kekuatan, adalah yang paling intuitif dan kuat bahkan di antara demoneyes.
Itu bukan hanya untuk menyerang. Jika digunakan secara kreatif, itu bisa terbukti sangat serbaguna. Tidak semua dukungan hanya tentang meningkatkan serangan. Molon, kata Eugene. Bukan hanya Eugene yang memikirkan nama itu. Sienna mengangguk sedikit dengan seringai kecil, dan Christina menghela napas pendek menyadari. Anise menggumamkan doa di dalam Christina. Bahkan pada saat itu, Molon berada di Lehainjar. Dia mungkin membunuh Nur, atau mungkin dia sudah melemparkan mayat Nur yang terbunuh ke arah Raguyaran. Ruang menakutkan itu. Sisi lain Lehainjar, yang diizinkan akses Vermont. Eugene mengingat entry pertamanya di sana. Molon tidak membukakan pintu untuknya. Sebaliknya, penghalang baru saja terbuka. Pedang cahaya bulan telah digunakan sebagai kunci. Pada saat itu, dia memiliki keraguan, tetapi dia tidak banyak merenung. Mungkin saja, itu adalah desain Vermont karena pedang cahaya bulan adalah pedang kesayangannya. Namun, sekarang dia bisa merenungkan lebih dalam dan akurat. Pedang cahaya bulan adalah pedang kehancuran. Nur adalah binatang penghancur. Sisi lain Lehainjar, tempat Nur muncul, dan bahkan Raguyaran, dijuluki akhir dunia, semuanya terhubung dengan Raja Iblis Penghancur. Dan Vermont. Molon tidak akan meninggalkan Lehainjar. Eugene berhenti memikirkan Vermont. Belum ada yang pasti. Dia tidak ingin berspekulasi atau salah paham dengan Vermont tanpa mengetahui kebenarannya. Itu akan menggoyahkan imannya pada Vermont. Si idiot itu, tinggal di dunia yang terdistorsi, dunia yang tidak kita ketahui, selama lebih dari 1 abad, membunuh monster. Dia ingin mati, tetapi dia tidak bisa. Begitulah keadaannya selama ini. Semua karena janjinya dengan Vermont, itu, kata Eugene. Molon telah mengabdikan dirinya untuk tugas membunuh Nur dan memastikan bahwa akhir dari Raguyaran tidak pernah terjadi. Penampilan Nur tidak dapat diprediksi, seperti juga jumlah mereka. Oleh karena itu, Molon tidak bisa meninggalkan Lehainjar. Tetapi, jika kita naik ke Babel dan menghadapi Raja Iblis Penahanan, si bodoh itu ingin bergabung dalam pertarungan, lanjut Eugene. Baik Sienna maupun naga tidak bisa melintasi jarak yang sangat jauh secara instan dengan sihir mereka. Hanya Raja Iblis yang memiliki kekuatan untuk mengabaikan jarak dengan teleportasi mereka. Satu-satunya hal yang serupa adalah daun pohon dunia, tetapi tidak semuanya memiliki kemampuan seperti itu. Selain itu, tujuan mereka terbatas pada domain para elf. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Benteng Raja Iblis Penahanan berada di jantung Pandemonium, ibu kota Helmut. Sementara kota itu menampung banyak gerbang lungsin, mereka tidak mungkin berfungsi di tengah-tengah kekacauan perang. Itu adalah kebodohan belaka untuk mempertimbangkan menggunakan gerbang lungsin ibu kota dalam misi untuk membunuh Kaisar Kekaisaran Helmut yang luas. Namun, jika Ciel bisa menguasai Demoneye of Darkness sendiri dan dengan bebas menggunakan kekuatannya, mungkin dia bisa membawa Molon dari Lehainjar ke Babel. Ini akan membuka pintu ke quest yang telah gagal 300 tahun yang lalu, penaklukan Raja Iblis Penahanan. Mereka bisa mencobanya sekali lagi. Tanpa Vermont, pikir Eugene, Sienna, dan Anise. Sementara itu, implikasi dari kata-kata Eugene membuat beban berat menekan Ciel. Dia merasakan berat di mata kirinya, dan dengan meneguk, dia dengan lembut menyentuh sudutnya. Untuk membuat rencana ini berhasil, Ciel harus menguasai kekuatan Demoneye, dan juga tidak cukup. Lehainjar terletak di utara, di ujung terjauh benua. Pandemonium juga terletak di utara, dan butuh waktu berbulan-bulan untuk melintasi jarak antara keduanya dengan kuda. Ciel perlu menjembatani jarak yang sangat jauh ini melalui Demoneye of Darkness. Ini akan baik-baik saja, kata Sienna setelah memperhatikan ekspresi kecewa Ciel. The Demoneye of Darkness, mata terkutuk itu. Dia berhenti sejenak setelah menyadari kata-kata kotornya, ahem, maksudku. Anda luar biasa. Bola mata. Aku tahu banyak tentang mereka seperti Iris. Penelitian untuk mengalahkan Demoneye Iris telah berakhir 200 tahun yang lalu. Meskipun mereka tidak dapat memecahkan kode proses manifestasi kekuatannya, mereka sudah lama memahami bagaimana materi gelap terbentuk. Ini tidak seperti kita terburu-buru, Christina menimpali dengan senyum penuh kasih. Ciel berdeham beberapa kali sebelum mengangguk. Sementara itu, mimisannya telah berhenti total. Ciel menoleh, mengambil tisu dari lubang hidungnya, lalu membakarnya. Aku lebih baik sekarang, dia meyakinkan mereka. Kalau begitu mari kita lanjutkan, Sienna bangkit dengan cepat. Kami memiliki tes lain untuk mata Anda. Ia memiliki 2 kemampuan, bukan? Mata iblis kegelapan dan mata iblis imobilitas, sela Ciel. Apakah kita harus menyebutnya begitu? Itu adalah nama yang diberikan Ratu Pelacur, keluh Sienna. Haruskah kita memberinya nama lain? Kata Eugene. Demoneye of Stasis. Seseorang menyarankan. Imobilitas atau stasis. Apakah nama itu benar-benar penting? Christina bertanya. Tapi menggunakan nama yang diberikan oleh Noir meninggalkan rasa pahit, gerutu Sienna. Namun, tidak ada nama yang cocok muncul di benak mereka. 3 hari berlalu, dan Noir Giabella terbangun dengan suara gejolak yang paling lembut. Bahkan rengekan sedikit pun tidak melewati bibirnya. Matanya yang besar berkelap-kelip seperti cakrawala luas saat dia menatap ke atas. Dia tertawa kecil. Ah,
Sepertinya, kepemilikannya telah dibatalkan dengan paksa. Rohnya telah melampaui jarak untuk bersarang di dalam iblis malam, pengikutnya, meninggalkan tubuh utamanya, yang menampung kekuatan yang cukup untuk menyaingi Raja Iblis. Noir sangat rentan ketika dia berada di negara bagian ini. Dengan demikian, belati Eugene, dari Hamel, melukai dan menggembirakan Noir. Sayang sekali, keluhnya sambil perlahan mengangkat tangannya ke dadanya. Tidak ada bekas luka yang tersisa, dan belati yang pernah menembus jantungnya tidak ada. Namun, dia berharap bahwa bahkan bekas luka kecil akan tetap ada, karena itu akan menjadi hadiah berharga dari Hamel yang dicintainya. Apa yang harus saya lakukan? Dia berbisik dengan senyum malu-malu di bibirnya. Dia tiba-tiba duduk sebelum membenamkan wajahnya di tangannya. Kupikir, saya pikir saya telah jatuh cinta lebih dalam lagi. 3 abad telah berlalu. Dia telah meninggal sekali dan bereinkarnasi. Terlepas dari semua yang dia alami, Hamel tetap tidak berubah. Tidak, kebenciannya semakin sengit. Apakah karena kegagalan di kehidupan masa lalunya? Atau apakah itu karena dia dibunuh oleh setan-setan yang sangat dia benci? Hamel masa kini menyimpan kebencian yang lebih dalam daripada Hamel dari 300 tahun yang lalu. Noir menghargai kemarahan ini, niat tunggal Hamel terhadap ras iblis. Meskipun Noir bisa melintasi antara kenyataan dan fantasi, menyusun realitas sesuai keinginannya, dia tidak bisa memahami kematiannya sendiri. Tapi dengan Hamel, pria itu, yang sepertinya ditakdirkan untuk mengalahkan iblis. Iris sudah mati, kenang Noir. Panas mengalir ke pipinya. Apakah dia pernah merasakan cinta yang begitu murni? Noir turun dari tempat tidur sambil cekikikan. Dan untuk berpikir dia baru saja menjadi Raja Iblis, pikiran Noir penuh dengan kegembiraan. Jelas bahwa Noir tidak memiliki belas kasihan pada Iris. Dalam pikiran Noir, menyia-nyiakan semua kekayaannya yang besar untuk pengemis di Taman Giabella lebih dibenarkan daripada menunjukkan belas kasihan pada Iris. Hamelku, bisik Noir seolah membelai nama itu. Kekuatan dan prestise yang datang dengan menjadi Raja Iblis memucat dibandingkan dengan apa yang dimiliki Noir. Jika dia berjuang melawan orang-orang seperti Iris, pedangnya tidak akan pernah mencapai Noir dalam hidup ini. Tetapi bahkan tanpa dukungan Vermont dan Molon, Hamel tidak pernah goyah. Dia memenuhi peran Vermont dan Molon dengan bantuan Sienna dan Santo. Dan kemudian, ada pedang yang ditarik Hamel di ujungnya, pedang merah, luminositas yang ringan dan tidak, senjata yang terbentuk dari kekuatan aneh. Kekuatan seperti itu bahkan bisa mencapai Raja Iblis, renung Noir sambil menekan tangannya pada jantungnya yang berdebar kencang, tapi itu tidak bisa menyentuhku. Noir menyeringai, bibir merahnya berpisah dengan geli. Dia dengan anggun mendekati jendela, dan meskipun gordennya tebal, menyangkal adanya kemiripan cahaya ke dalam ruangan, mereka mulai menarik kembali pendekatannya. Seluruh dinding terbuat dari kaca. Itu mulai bersinar sebagai tanggapan atas pendekatannya. Itu bukan sinar matahari, tidak ada matahari yang menghiasi kota ini. Sebaliknya, lampu yang tak terhitung banyaknya yang menerangi kota menggelitik hati Noir. Ekor yang halus dan bergoyang dengan lembut terentang. Itu mengambil jubah cerah yang menutupi sofa. Noir menyampirkan jubah itu di atas bentuknya yang murni dan telanjang dan berdiri di depan jendela. Dia menyatakan, bahkan sekarang, kekuatanku tumbuh. Dengan senyum ramah, dia menatap ke bawah dari jendela. Lalala gelombang. Senang, bahagia, Giabella gelombang. Setiap hari gelombang hari Giabella gelombang. Selamat datang di Taman Giabella gelombang. Mimpi menjadi kenyataan gelombang-gelombang. Selamat datang, di Taman Gigi Giabella gelombang. Tanpa ragu, itu adalah kota paling terang di Helmut. Kedua setelah pandemonium dalam hal pengunjung, kota malam abadi ini mekar paling indah di bawah lampu-lampunya yang menyilaukan. Di kota kesenangan ini, jika seseorang membayar harganya, seseorang dapat menikmati kesenangan yang tak terbayangkan di dunia nyata. Kota ini, Taman Giabella, adalah sumber kekuatan hidup terbesar bagi Noir. Dia berseri-seri dengan bangga saat dia mengabaikan kota yang telah dia bentuk. Wah! Rumah besar Noir Giabella juga berfungsi sebagai maskot Taman Giabella saat melayang di langit. Mulut, wajah Giabella yang mengambang terbuka untuk mengumumkan, kejutan gelombang Giabella Showtime. Peristiwa ini didikte semata-mata oleh suasana hati Noir, dan selalu dimulai secara spontan tanpa peringatan. Kota bergema dengan sorak-sorai. Bahkan para tamu terhormat yang menginap di lantai atas hotel membuka jendela mereka, mencondongkan tubuh dan melambaikan tangan mereka dengan gembira. Noir terkikik riang sambil merentangkan tangannya lebar-lebar. Wajah Giabella, bergantung sepenuhnya pada kehendaknya, miring sepenuhnya untuk memenuhi pandangan kota di bawah. Fantastis, bisik Noir, dan selubung ilusi magis menyelimuti kota. Mimpi yang disulap oleh Ratu Night Demons di Taman Giabella adalah sesuatu yang bahkan tidak mampu dilakukan oleh Raja. Jual beli mimpi-mimpi ini hanya mengandalkan suasana hati Noir. Tapi selama Giabella Showtime ini, untuk sesaat, Noir memberi semua orang sekilas mimpi. Apa yang dibayangkan jutaan orang menjadi realitas sementara melalui lensa ilusi. Semua emosi yang dirasakan dalam mimpi-mimpi ini menyebabkan sejumlah kecil kekuatan hidup bocor melalui mereka, dan mereka menambah kekuatan Noir. Hamel,
bisiknya sambil berbaring tergantung di udara, kapan pedangmu akan mencapai aku? Akan lebih bijaksana untuk bergegas. Kenangan mata, suara, sentuhan sekilas kulitnya, aroma, kebencian, dan keinginannya membuat Noir tertawa kegirangan.